ya bukan paling parah karena kondisinya semraut sih. Sebenarnya ini kondisinya justru nggak semraut ya bisa dibilang. Karena ini tadinya kan beralih fungsi aja nih jadi persawahan. Coba karena beralih fungsi itulah teman-teman ya. Jadi pengendapan sedimennya itu benar-benar luar biasa dalam. Nih, tuh. Nah, kali ini juga karena sebagai sumber irigasi persawahan ya. Jadi sempat petani di sini tuh 4 tahun gagal panen, utamanya bukan karena kebanjiran sih, karena kekeringan. Cara informasi ini sempat 4 tahun gagal panen. Oh, di titik ini Pak? Ya. Karena kebanjiran atau kekeringan Pak? Banyaknya kering. Oh, kekeringan. Ya, sebelum kemarin turun BTT yang dimotori sama Jaga Kali ya, iya. Ini sempat. Nah, alhamdulillah tahun kemarin walaupun cuma 60-70% padi keambil katanya ada hasil. Oh, berarti ya, walaupun nggak semua ya. Walaupun mungkin ada juga ya kalau kembali ke rezeki dah, tapi 70% juga kepetik padi. Tapi ini Orang sini dari zaman Soeharto katanya. Oh, berarti dari 82. Berarti semenjak dibuat. Jadi kan saya tahu Pak, ada side plan Pak ya. Ada rencana proyek dari pemerintah Soeharto itu untuk membentuk kali-kali di Bekasi nih, termasuk CBL. Salah satunya yang paling besar kan. Iya. Nah, itu juga dibentuk kan tahun 82. Berarti ini semenjak dibuat belum pernah dinormalisasi. Masih sampai akhirnya. Iya. Jadi dangkal lagi sampai jadi sawah lagi. Jadi sawah lagi, malah digarap Ya. lagi ya. Ya walaupun biasa nggak bikin salurannya seperti itu tuh. ya landing kecil ya. Yang kecil yang Irigasi ya. Ini nggak fungsi ya. Nggak fungsi. Kalau mengairi sawah sebegini banyak Pak ya, dari nggak bisa ya. Ini luar biasa ya. Titik-titik yang mungkin tadinya dianggap atau sudah dianggap lah ya, lebih tepatnya bukan lagi sebagai kali ataupun sungai, karena mungkin pemerintah ya, dinas sumber daya air punya peta wilayah ya. Jadi ketahuan tuh dulu di lokasi ini juga merupakan sungai teman-teman tuh ya. Ini tuh lumpurannya tuh luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini Senin 7 Juli 2025 nih. Kita bakal memantau titik normalisasi baru yang ada di perbatasan antara Kecamatan Sukakarya dan juga Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Nah, ini jika tidak salah ya, namanya Kali Putat teman-teman. Namun kondisi kalinya sebelumnya sudah beralih fungsi itu ya menjadi persawahan, mungkin karena memang terjadi sedimentasi lumpur campur tanah yang cukup lama. Akhirnya warga-warga berinisiatif ya untuk menggarap lahan yang ya tadinya fungsinya itu sebagai kali. Nah, ini sedang dibentuk ulang untuk garis sempadan sungainya dan juga diatur ya kedalaman dan juga kelebaran dari sungainya. Kita coba cari posisi dulu yang pas teman-teman. Silahkan ditonton sampai habis. Jangan lupa bantu like, komen, share, serta subscribe dan aktifin lonceng di channel Lensa Bangsa. Ini sedang dilakukan penggalian tuh ya tuh. Yang tadinya dasarannya itu ditanam-tanam padi ya. Ini sedang dikeruk tuh ya. Tuh, lumpurannya luar biasa tuh. Karena memang ini tadinya apa namanya udah beralih fungsi ya. Jadi sedimen yang diangkat itu sangat banyak. Di sini juga ada 2 alat berat teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di belakang juga ada alat berat ya berwarna hijau. Nanti mungkin kita bakal ke titik sana juga. Kita bakal fokuskan dulu di titik ini teman-teman. Ini juga bawahnya tuh semak-semak begini nih. Kita turunin ya tebing sungainya. Ini luar biasa ya. Titik-titik yang mungkin tadinya dianggap atau sudah dianggap lah ya, lebih tepatnya bukan lagi sebagai kali ataupun sungai, karena mungkin pemerintah ya, dinas sumber daya air punya peta wilayah ya. Jadi ketahuan tuh dulu di lokasi ini juga merupakan sungai teman-teman tuh ya. Ini tuh lumpurannya tuh luar biasa ya.
Untuk karena itu ya, agar dikembalikan lagi fungsinya, dikerahkan lah ya dua eskavator, dua alat berat ke titik ini, guna agar kali yang sudah lama mati ini, saya nggak tahu sih ini kali udah berapa lama ya tidak berfungsi. Nanti coba kita kulik-kulik informasinya, ini bisa berfungsi kembali gitu. Lumpurannya padat banget tuh ya. Lumpurannya padat teman-teman. Jadi udah mulai muncul debit air juga tuh ya, dari yang sudah dinormalisasi titik-titiknya nih. Kita perlihatkan dulu sebentar. Tuh, itu udah mulai muncul debit air lagi tuh ya. Memang kemarin juga diguyur hujan sih, daerah Kabupaten Bekasi itu hampir rata hujan. Jadi udah banyak debit air yang muncul. Ini nanti rutenya ya kurang lebih 1 kiloan lagi lah ya, sampai depan jalan raya tuh masih cukup lumayan. Kayaknya perkiraan semingguan lagi lah ya baru beres. Masih sedang juga dipoles tuh tanggulnya tuh. Alat berat di sini bermerek Caterpillar teman-teman, dengan tipe 320D. Ini biasanya penggemarnya juga banyak nih alat berat Caterpillar ya. Kalau saya lihat dari kolom-kolom komentar, dia bakal mundur lagi tuh. Nah, itu tuh ya yang diangkat tuh bukan sedimen dari bawah sungai, melainkan apa namanya, media-media tanam padi ya. Jadi bukan dari bawah air itu ngambilnya tuh. Jadi tanah-tanah dan bercampur lumpur yang tadinya ditanamin padi, ini malah digaruk tuh ya sama alat beratnya. Pokoknya ini benar-benar kebentuk sungai baru ini ya. Kali mati berubah jadi kali baru. Wah, tuh ya diangkat lagi. Alat berat mau ngerapihin tanggul nih yang tadinya sudah diangkat sedimen, namun terjadi longsoran-longsoran mungkin ya. Jadi banyak yang mulai berjatuhan lagi tuh, bongkahan-bongkahan tanah bercampur lumpurnya. Sepertinya mau dijangkau terlebih dahulu. Digaruk tuh semak-semak tuh. Terus panjang rute sini tuh teman-teman bisa lihat tuh ya, sama-sama kayak, wah tuh sampai ujung jalan itu sama-sama begini semua tuh isinya tuh ya, sama pohon-pohonan juga. Nah, lebih jelas kita tuh ngeliat sedimen yang diangkat di dalam bucket dari eskavatornya ya, karena dibuang ke titik ini juga nih. Nah, tuh banyak kan saling angkat ya, karena lumpurnya juga padat, jadi gampang banget ya ngambilnya. Tuh, tuh kan, dia lumpurnya nggak cair, padat. Wah, tuh. Putih. Enak banget yang lihat lumpurnya dicengkrem sama bucket. Tadinya tanaman-tanaman padi ya.
Wah, itu tuh. Ush. Diambil lagi. Full pokoknya kita lihat. Kalau alat berat yang kuning ini emang dia fungsinya ngebuka jalur ya. Kalau alat berat yang hijau Tosca sepertinya untuk melakukan perapihan-perapihan. Beda sama yang ini tuh. Ini ngebuka jalur dia tuh. Naikin lumpur ya ke sisi Bantara yang ada di pinggir jalan sini tuh. Kurangnya tuh. Habis agak mundur kita, karena pasti bakal mundur. Agak geser ya, takut kecipratan lumpur. Diambil lagi nih. Wah, itu dia tuh. Lagi ditendet-tendet lagi. Lumpurnya ditendet. Maksudnya dipadetin ya, ditendet. Itu bahasa Bekasi saya keluar mulu ya teman-teman, mohon maaf ya. Lagi cari lagi lumpurannya nih, luar biasa pokoknya ya. Truk lagi. Majuan bekonya nih, geser ya. Gak kena soalnya. Oh, nih. Kita lihat nih ya proses dari. Wah tuh, habis paing teman-teman tuh ya. Wah, maju dia. Berat banget lumpur apa bekonya maju tuh, pontonnya ya. Wah, aduh, berat. Dia mau maju dulu ya. Ngeri lumpurannya ya. Jadi ya luar biasa ya teman-teman. Tuntas pokoknya ini program normalisasi kali yang ada di Bekasi, walaupun di beberapa titik sudah ada yang rampung, dan menurut pandangan saya pribadi perlu ada evaluasi mendalam ya, mendasar. Tapi di titik-titik yang lain nih juga banyak ya bermunculan titik-titik baru yang baru-baru mulai juga ya dinormalisasi di semester 2 ini. Karena ini udah mau masuk semester 2 sebetulnya. Jadi nanti semester 2 itu berjalan kurang lebih dari bulan Juli atau Agustus sampai akhir tahun, teman-teman. Ini lagi ngaso asar dulu kayaknya ya. Nanti kita break dulu ya. Atau lagi mendinginkan mesin ini. Kita break dulu bentar ya. Oke guys, karena beko sudah mulai beroperasi kembali, kita lanjutkan lagi videonya ya. Wah tuh, ngamuk bekonya nih. Keluar rembesan teman-teman tuh. Kita lanjutkan lagi nih, beko udah makin maju aja nih ya. Ini bentar lagi dia ngebobot semak-semak yang ada di sini nih, kita tungguin nanti nih ya. Dia harus ngangkatin lumpur sekitar 3 meteran teman-teman, maju dia baru bisa ngebabat semak yang ada di sini nih. Masih terus berlanjut ya. Bucket isinya full. Kita mau maju lagi teman-teman, saya takut ular ini sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, karena bakal kehalangan semak soalnya kita mau gak mau harus maju.
Tuh, sedimentasi lumpurnya ya luar biasa ya. Coba maju lagi ya. Ini pasti sarang ular teman-teman nih, saya yakin banget nih ya. Tuh, ini semak-semaknya rapat banget. Apalagi ini dekat sawah ya, udah pasti ada ular. Walaupun ularnya ular sawah, ular air ya. Kita terus fokus lagi ya, silakan teman-teman disimak aja ya. Wah, dapat lagi dia tuh. Lihat lumpurannya ngeri teman-teman, tebal-tebal. Nih. Ini tanpa perlu saya zoom juga udah kelihatan sebetulnya tuh, tebal banget kan. Sawahnya tuh Bekasi ya, sahabat bilang Bekasi nggak ada sawah tuh, lihat tuh sawahnya tuh. Oh, itu kali yang ada di belakang Beko tuh ya, udah mulai ada debit air, beda dengan yang di depan yang masih harus dibuka dulu jalurnya nih biar air bisa menggenang ya. Ini masih 700 meteran ya, kalau tadi kata pengawas tuh sekitar 700 sampai 1 kilo lah ya, jadi tepat lah perkiraan kita. Nah ini dulu kali ini sudah tidak pernah dinormalisasi dari semenjak kali ini ada teman-teman, tahun 82, tahun era Soeharto itu kan di beberapa titik yang ada di Kabupaten Bekasi itu kan dibentuk kali-kali ya, masuk kali Sukahurip, kali Teriti yang pernah kita singgahi itu, yang pernah kita liput juga normalisasinya, plus kali mana lagi yang dibuat tahun segitu ya, kali Rawalumbu ya juga termasuk, itu dibuatnya tahun 79-82, termasuk kali Konteng juga. Nah ini juga sama nih teman-teman, ini kali yang juga dibuat di era yang sama, di tahun yang sama, tapi ya kondisi kalau di sini tuh belum pernah dinormalisasi lagi ya semenjak kali ini dibuat. Ini Beko di jalan lagi teman-teman. Wah, lumpurnya udah nggak bisa berkata-kata saya, ngeri. Ini salah satu yang mungkin paling parah ya, karena ya bukan paling parah karena kondisinya semraut sih. Sebenarnya ini kondisinya justru nggak semraut ya bisa dibilang, karena ini tadinya kan beralih fungsi aja nih jadi persawahan. Coba karena beralih fungsi itulah teman-teman ya, jadi pengendapan sedimennya itu benar-benar luar biasa dalam. Nih, tuh. Nah kali ini juga karena sebagai sumber irigasi persawahan ya, jadi sempat petani di sini tuh 4 tahun gagal panen, utamanya bukan karena kebanjiran sih, karena kekeringan kalau di wilayah sini. Nah diharapkan dengan adanya kali ini nanti ketika misalkan sawah itu kelebihan air, itu bisa dibuang ke kali ini ya, kalau misalkan terjadi curah hujan tinggi. Tapi kalau misalkan terjadi musim kemarau panjang, nah kali ini tuh bisa jadi salah satu sumber akses air ya yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Jadi kali ini sangat berfungsi vital ya, terutama bagi sektor pertanian untuk mendapatkan akses air agar sawah-sawah nih yang terbentang luas di depan mata kita ini bisa terairi ya dengan baik. Wah tuh, udah ambil lagi satu sekop full. Wah itu banyak banget teman-teman. Tuh.
Hampir 2 kali lipat daripada skopnya ya. Teman-teman nggak akan bosen pokoknya nontonin normalisasi dari SS Butak nih ya. Kali Putat lah ya. Terserah lah apa penyebutannya. Cuma kalau kata pengawas ini SS Butak teman-teman. Wah, rusuh. Muncrat ya udah kayak di kali Pengkolan. Tapi yang di sini pasti muncratannya lebih banyak teman-teman. Soalnya bucketnya lebih besar ya. Bukan pakai yang long arm dia, pakai yang biasa, standar. Nanti kalau mau dibuang lumpur ke sini baru kita ini ya, baru kita minggir. Sementara karena masih di seberang, jadi kita nggak apa-apa di sini teman-teman. Sambil dipoles juga tanggulnya ya. Nah, udah mulai kelihatan tuh. Sisi tanggul yang sebelah sana tuh seberang tuh udah mulai kelihatan tuh. Udah tinggal dikit lagi tuh lumpuran yang harus diangkatnya. Ini nabrak tuh teman-teman tuh ya. Kalau misalkan nggak dibuka jalur ini nabrak ponton tuh ya, nggak bisa gerak. Ini aja dia geser-geser cuma dikit doang tuh ya. Nggak terlalu ngambang juga ini ponton karena masih dangkal hitungannya. Takutnya dia mau ngebuang ke sini. Kita munduran dulu ya. Dia mau ngebabat semak kayaknya nih buat naruh lumpur. Nah kan, semak-semak tadi tempat kita berdiri teman-teman tuh ya, lagi dibabat habis. Wah tuh, langsung ditublekin. Anugerah Abadi. Modipa Anugerah pemenang tendernya. Ya. Modipa Anugerah Abadi. Ya. Soalnya ini biasanya kan satu aja dia maju termundur lagi. Tapi ini kan kali dua Pak. Saya lihat. Iya. Jadi biar cepat pengerjaannya kan luar biasa. Ya, biar maksimal lah. Betul. Cuma yang namanya pekerjaan biasa kan, nggak ada yang sempurna. Betul. Ada gaya apa? Iya apalagi ini ngebentuk kali baru. Baru banyak Iya. ada yang lempang longsor. Iya. Tapi mendingan di sini lumpurnya nggak basah Pak ya. Iya. Kering. Jadi nggak terlalu banyak longsor. Kenapa saya tempelin ke tanggul? Kalau ditaruh di sono, tetap yang gedeor. Iya, ngeglosor. Kalau begini kan minimal dia ada pegangan, ada tulang. Iya. Paling rendah yang kita pikirin. Ini sebelah sana ya. Iya. Di sini mah banyak akar ini pasti nih. Bawahannya Iya, aja. makanya itu apa itu bisa di pegangan dia. Iya. Ini kalau lebar dari ponton nih atau pelampung dari alat berat tongkangnya lah ya, itu sekitar 8 meter teman-teman. Jadi bisa dibayangkan kurang lebih kalinya itu lebarnya jadi sekitar 8,5 meter sampai 9 meteran lah.
Lemburannya banyak banget. Ini udah mulai dibuang tuh. Wah. Tadi kita sempat diri di situ teman-teman, sekarang udah nggak bisa ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena dibuangnya juga ke arah sini nih, jadi kita nggak harus berdiri di semak-semak lagi teman-teman. Semak-semaknya udah mulai mau dibabat-babatin tuh. Ini masih banyak juga sedikit-sedikit yang merosot, nanti bakal dirapihin ya. Kalau di sini cenderung enak juga sih ngebuang lumpurnya ya. Jadi ke kiri bisa tuh ya. Jadi tanggul sawahnya itu bisa lebih lebar. Ke kanan nih ada space ruang maksudnya. Bantaran yang lumayan lebar nih. Dan juga udah miring duluan ya dari sisi bantarannya, jadi tinggal ditempel-tempel sama lumpur, tinggal dipoles dikit aja udah pasti miring. Wah, dikiblain lagi. Maju dia nih kayaknya bentar lagi nih. Nah kan sekarang kan maju. Dia mau ngejangkau semak yang di sini nih. Tapi kayaknya harus maju sekali lagi deh baru bisa itu. Gak sampai. Soalnya posisi pontonnya juga agak miring nyerong ke sana tuh ya. Masih belum sampai. Dia bekonya nggak sampai di rantai teman-teman, karena mungkin nggak terlalu labil atau nggak terlalu goyang juga ya dari pontonnya, jadi nggak sampai harus diikat rantai tuh. Lagi pendinginan mesin dulu ya, nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya untuk di video normalisasi SS Butak ini nih. Itu juga ada beberapa teman konten kreator tuh, ada Nap, ada Idris yang pegang akun Ki Jaga Kali, sama Jack yang megang akun PBA Pasukan Bapak Aing. Sedang meliput juga teman-teman. Kita biar dapat sampai ke closing ya. Ini sedang dikeruk lumpurnya nih. Terus berlanjut ya di sore hari ini, cuacanya mendung teman-teman. Ini kita ambil closingannya aja ini.
tuh. Banyak banget ya. Wah, lagi tuh. Lagi dan lagi. Ini semak banget teman-teman tuh ya. Tempat saya diri tuh. Penuh. Ularnya ada kagak ini ya? Kalau di sini udah botak teman-teman tuh ya, udah habis sama semaknya tuh. Udah jadi tanggul tempat pembuangan sedimentasi lumpur. Wah, satu bongkah lagi besar batu. Ngeri, lumpur yang ngeri. Nih. Ini dekat banget kita nih posisinya nih. Wah, tuh ngeri banget tuh ya. Lumpurnya tuh. Mantap. Lagi sudah kelar, sudah gitu. Sudah kelar. Ini proyek dari mana? Pemda kan? Pemda. Ada hubungannya juga dengan KDN gitu, kan jadi gitu. Mungkin ada. Mungkin kan bupati kita kan nama dia kan memang ada benang merahnya. Iya. Ada ring di sana kan. Nah, kalau kita kan cuma kebetulan itu seluruh perusahaannya mengawasi dan Fungsinya apa nih Pak? fungsinya ini permintaan dari masyarakat langsung ya. Langsung masyarakat tanda tangan dua desa Sindang Sari dengan Sindang Jaya. Dan kebetulan ya kata petani minimal kalau ini bisa buang air jika nanti air banyak, kalaupun kurang yang Bisa ngambil. biasanya ada air, ini kan kantor desa nanti bisa ngambil, bisa ngomong juga ringan, kata petani seperti itu. Dan memang petani kebetulan ya sangat apresiasi dah. Iya. Tahu saya banyak petani yang awal kita kalau nanti ada itu kan garapan tanah negara. Kalau ada petani-petani yang kebetulan tadinya sawahnya diambil marah ya bagian-bagian petani lain lah yang klarifikasinya. Iya. Karena ini buat kepentingan bersama Pak ya. Nah, ini buat kepentingan bersama. Sementara informasi ini sempat 4 tahun gagal panen. Oh, di titik ini Pak. Ya, Karena kebanjiran atau kekeringan Pak? banyaknya kering. Oh, kekeringan. Ya, sebelum kemarin turun BTT yang dimotori sama Kijaga Kali ya, Iya, benar. ini sempat. Nah, alhamdulillah tahun kemarin walaupun cuma 60-70% padi keambil petani ada hasil. Oh, berarti ya, walaupun nggak Ada semua hasil, ya. Walaupun mungkin ada juga ya kalau kembali ke rezeki sudah, tapi 70% benar kepetik padi. Tapi ini awalnya emang benar-benar kali Pak di sini Pak. Awalnya masa lalunya kali ini disebut kali butek ya ini. Belum dinormalisasi dari kapan Pak?
Waduh, kalau menurut orang sini dari zaman Soeharto katanya. Oh berarti dari 82. Berarti semenjak dibuat. Jadi kan saya tahu Pak, ada side plan Pak ya. Ada rencana proyek dari pemerintah Soeharto itu untuk membentuk kali-kali di Bekasi nih, termasuk CBL. Salah satunya yang paling besar kan. Iya. Nah itu juga dibentuk kan tahun 82. Berarti ini semenjak dibuat belum pernah dinormalisasi. Masih sampai akhirnya. Iya. Jadi dangkal lagi sampai jadi sawah lagi. Jadi sawah lagi, malah digarap Iya. lagi ya. Ya walaupun biasa ngebikin salurannya seperti itu tuh. ya landing kecil ya. Yang kecil yang Irigasi ya. Ini nggak fungsi ya. Nggak fungsi. Kalau mengairi sawah sebegini banyak Pak ya, Dari 8 nggak bisa meter ya. lebarnya diubah menjadi 1 meter gitu Pak ya. Kita merubah lagi, kita kembalikan ke normal ya. Iya. Karena memang ini ada usulan dua desa. Waktu itu informasi Lurah Ruslan sidang dia masih pagi sama PWS. Iya. Dia bikin keterangan benarkah ini tanah negara. Nah setelah Lurah Ruslan oke menandatangani ini tanah negara, barulah ada artinya permintaan masyarakat dikabul sama Pemda. Oke. Kalau panjang sama lebarnya sendiri nih kira-kira Kalau lebar ini kita ya diperkirakan 9 meter lah. Karena ponton kita aja ini 8 meter, ya 8 8. meter, ya. Iya. Kalau rute normalisasinya Itu 54 apa 53 dah. 5,4 kilo. Sisi 46 kita 700 lagi 53. Oh, berarti hampir 1 kiloan lagi ya, kurang lebih ya? Kurang Iya. lebih 1 kiloan lagi kita mudah-mudahan. Sampai tracing itu kita makan itu Iya. ke situ ya. Tapi ini terusannya ke Kalimantan ini, Pak? Ini langsung Cerang. Oh, Ciherang. Oh, Ciherang. hulunya Ciherang. Dan memang kan dulu pembuang dari kali Gempol Payung itu ke sini. Oh, masuknya ke sini ke Ciherang, hilirnya berarti. 79 itu kali. Iya, 7982, iya benar. Makanya itu juga disebut kali putek. Iya. Pembuang tuh yang Cerang itu. Aslinya dulu sini. Iya. Dulu ada apa ya? Drone apa namanya cross layer yang di bawah itu. Iya. Sekarang dibutuhin buang sana. Oke. Sekarang petani mengharapkan ini dibutuhkan kembali minimal jika ada air dari desa ini pun ada air. Paling tidak kalaupun nggak masuk menurut petani mompa-mompa dia gampang.